Seperti kalau kita tahu yang namanya pembangunan jalan tol itu di problemnya adalah di masalah tanah. Ya. Kemudian bagaimana mengatasi masalah tanah? Eminent domain law tidak pernah bisa diterapkan di sini, kemudian dijanjikan undang-undang tidak keluar-keluar. Tapi apakah kemudian kita harus berhenti dengan tidak adanya undang-undang tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang mempercepat itu? Ternyata inovasi yang mudah sekali bisa saya berikan contoh. Kami mengusulkan untuk membangun jalan tol yang tanpa tanah. Kami bangun di pinggir perairan Dangkal di Bali. Bali itu sekarang mengalami severely congested masalah transport. Dari airport ke Nusa Dua itu sudah 2 jam, bahkan nanti kalau ada Apex, ada pembelian Westward, nggak akan ada yang mau pilih Bali. Kemudian saya berikan satu showcase, bikin jalan di pinggir laut, tidak motong pangkal, kemudian harganya jauh lebih murah, dan sekarang kita lakukan invest jadi. Sekarang konsorsium BUMN yang mengerjakan. Saya janjikan 1,5 tahun akan jadi jalan tol 11 kilo yang mengurai kemacetan. Jadi inovasi tidak hanya inovasi yang high tech, tapi simple, membuat ISLab di pinggir laut. Yang lain-lain juga demikian. Backlog di bidang angkutan laut itu sudah kelihatan sekali di Tanjung Priok. Tapi hanya karena undang-undang yang menjebak kita tidak bisa langsung memberikan konsesi pada BUMN. Ini bukan the end of the story. Kita lihat lagi dengan sistem yang ada sekarang, public-private partnership, ternyata bisa melakukan right to banks. Kalau waktu sebentar lagi kita akan groundbreaking 30 triliun investment di Tanjung Priok. Jadi saya harus berpikir sebagai birokrat ini untuk mempercepat proses ini, karena bahaya sekali kalau kita melanggar peraturan yang sudah secara legal berlaku. Minteri bagaimana tidak melanggar, tapi kita tetap masalahnya jadi. Ya. Banyak sekali seperti angkutan massal di Jakarta butuh investasi ditawarin lo 36 triliun untuk membuat looping Jakarta. Saya lihat untuk apa itu? Menggandengkan semua aset PT KAI yang mau dipegang oleh pemegang road tadi, ya, 70 triliun buat Jabodetabek asetnya PT KAI, diminta untuk itu dia Covid yang kasih 36 triliun. Padahal dengan 36 triliun loop line di Jakarta itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau teman-teman ada backgroundnya transport, yang penting itu adalah bagaimana mengatur feeder-feeder ya. Dengan 4 triliun bisa kita lakukan. Jadi banyak sekali yang kita inovasi seperti double tracking Jakarta-Surabaya. Traditionally investasi itu membuat prasarana itu adalah pemerintah. Pemerintah dengan fiscal constraint nggak mungkin lagi membangun itu. Ya. Padahal BUMN kita mampu melakukan itu. Kenapa nggak kemudian memakai BUMN? Mereka 9 triliun, kalau dikerjakan BUMN, kita butuh APBN cuma 1 triliun. Apple-nya sebenarnya 5,6 triliun dengan project finance. 1 triliun adalah dengan government subsidi, itu kita pakai sebagai equity. Jadi lebih cepat. Ya. Dan BUMN kita yang mengerjakan, bukan kontraktor-kontraktor dari Cina atau Korea. Jadi saya mencoba untuk men-challenge, membuat inovasi di bidang infrastructure investment dengan cara-cara seperti tadi. Saya berikan gambaran. Tahun 2011 ini investasi APBN kita ini sekitar 1.200 triliun. 60-70% itu habis untuk rutin. Jadi tinggal 30%-nya yang pemerintah bisa manuver untuk menyelesaikan capital expenditure. Padahal di BUMN kita ini tahun 2011 ini OPEX-nya 1.100 triliun, CAPEX-nya adalah 3.200 triliun. Nah, sambil menunggu international investor itu confidence untuk masuk di Indonesia, kenapa nggak menggunakan ini kekuatan BUMN ini? Problemnya adalah kembali aturan-aturan main yang sangat mengikat, tidak bisa memberikan konsesi pada BUMN, semuanya harus level playing field. Inilah kalau kita terlalu mengikuti ketentuan-ketentuan international best practice yang selalu disarankan oleh WB. Saya kira yang lebih utama lagi adalah policy energi kita. Kita tidak mungkin bertahan dengan cara
tadi pagi rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri SDM, saya kira kabarnya akan membaik, tapi saya tidak bisa menceritakan sekarang karena proses yang sedang digodok. Negara yang sedang berkembang kayak Indonesia ini, infrastruktur yang utama yang harus diselesaikan adalah energi. Nomor dua adalah semua logistik, transportation dan logistik. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak Jomo. Baik, bagus, Pak. Terima kasih Pak Ganda. Saya mohon maaf jam 2:30 nanti harus jalan Pak Ganda. Ini karena ada yang harus diklarifikasi juga nih Pak. Yang pertama gini, ya ini kacau lah. Jadi dalam perspektif PBB, ya itu tahun 2050 kalau tidak ada migrasi yang natural gitu ya ke Eropa, negara Amerika, negara-negara itu bangkrut. Bangkrut, berhenti aja di negara. Amerika juga begitu. Karena itu dalam studi itu dikatakan bahwa setiap tahun mulai hari ini Eropa harus menerima migrasi sekitar 1,3 juta orang setiap tahun. Amerika sekitar 800 ribu setiap tahun sampai hari ini. Kalau dia tidak mau bangkrut di tahun 2050, kira-kira perspektifnya gitu. Sederhana alasannya. Negara itu ekonomikally sangat produktif, kemudian secara reproduksi tidak produktif. Gitu, artinya orang pada nggak mau punya anak. Ya. Di Eropa pertumbuhan natifnya itu adalah minus. Ya. Jadi kalau didiemin nggak ada orang masuk, ya jumlah penduduknya berkurang. Kegiatan ekonomi makin banyak, servis kepada masyarakat dunia juga semakin banyak permintaannya. Tapi orang tidak mempunyai anak dan makin tua. Ini menarik. Jadi di sana ada dalam istilah itu namanya dependency ratio. Dependency ratio itu adalah perbandingan tenaga produktif dengan tenaga tidak produktif. Perbandingan negara ideal itu sekitar 5-8 kira-kira gitu. 6-7 itu ideal. Artinya orang yang produktif terbebani oleh satu orang yang tidak produktif. Nah, negara-negara Eropa, ya, negara-negara yang sudah develop kayak Jepang, Eropa, Korea dan sebagainya itu kalau tidak ada migrasi, mereka perbandingannya turun terus. Karena nggak pada mau punya anak, orang semakin tua pensiun rentan, jadi beban. Ya, sementara kegiatan ekonomi berkembang terus dan akhirnya nggak jalan. Nah ini sebenarnya menarik. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah peluang bagi orang-orang yang kelebihan secara penduduk sebetulnya. Nah Indonesia sebetulnya bisa dikatakan juga masih komparatif sebetulnya karena kita tiba-tiba aja punya orang banyak kan begitu. Ya. Tinggal bagaimana orang-orang banyak ini kemudian sebelum bisa bekerja di Indonesia yang tadi katanya sistemnya tidak kondusif dan sebagainya. Ya daripada bengong di sini mungkin bisa berangkat ke luar negeri dan itu sebetulnya sudah dikerjakan. Jadi yang menarik sebetulnya kalau kita ini seolah alamiah gitu. Tapi kalau Cina, India, ya, bahkan negara-negara di Eropa, ya, di Middle East dan sebagainya itu didesain oleh pemerintahnya. Jangan dikira China and Overseas itu bukan satu desain daripada desain besar dari pemerintah Cina. Begitu juga dengan India and Overseas. Mereka bisa membangun bangsanya itu. Pokoknya bangsa-bangsa yang membangun overseas seperti itu dia biasanya punya kemampuan untuk menyerap teknologi dan kemudian membawanya ke tanah air, bahkan mungkin ada reverse engineering dan sebagainya aja mereka bisa maju. Nah di kita itu desain itu nggak ada. Desain untuk membangun Indonesian overseas itu nggak ada. Jadi penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu adalah bukan by design, bukan by plan, tapi kebenaran aja gitu. Orang misalnya kayak lucu misalnya di Middle East itu kebanyakan pembantu. Ya, kan? Karena dari sejak 40 tahun lalu nempatin pembantu, terus saya senang sama pembantu gitu. Padahal di sana ada puluhan ribu, itu ratusan ribu tenaga kerja perawat. Dan yang isi, mohon maaf itu orang Filipina. Yang mayoritas agamanya berbeda dengan orang Arab Saudi atau orang Middle East itu mayoritas orang Filipina gitu. Karena orang Filipina orang Middle East di sana tahunya orang Indonesia itu pembantu juga. Nah ini paradigma ini yang harus digeser gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara yang maju dia punya desain itu, bahkan satu kementerian
kementerian sendiri atau lembaga khusus yang bertanggung jawab penuh untuk mendesain itu diadakan. Di Indonesia ada BNPB DKI, ada pun diinjak kiri kanan gitu, ya kan, tarik sana tarik sini, itu warna luar kira-kira gitu lah. Kita mau bergerak kayak susah gitu. Nah itu beda sekali dengan orang-orang itu. Nah jadi sebetulnya peluang tenaga kerja profesional di luar negeri itu banyak, dan kami selalu mendapatkan permintaan-permintaan itu yang barangkali di Indonesia belum diperlukan, itu bisa sampai kami tuh sering terima orang yang gajinya 60 juta gitu, 90 juta, $9.000. Ada nggak orang-orang yang ahli bidang itu kayak gitu? Nah itu yang memang itu harus ada desain. Perawat-perawat harus dilatih. Kalau dia tidak sesuai, tidak matching, ya adjust gitu. Nah ini kita program-program itu baru dalam proses sekarang ini. Harusnya dilakukan sejak 10, 20, 30 tahun lalu, harusnya ideal ya gitu, ketika kita mulai mengirimkan itu. Nah kalau itu terjadi, saya rasa akan berbeda, karena yang paling gampang soal daya beli dan devisa itu, kita ngirim pekerja rumah tangga saja yang gajinya kira-kira rata-rata katakanlah 2 juta rupiah, itu bisa kira-kira dapat total itu sekitar 100 triliun. Itu orang ke tanah air, uang ngalir fresh ya, yang terdesain dengan benar, yang gajinya tuh 50 juta. Kayak perawat-perawat itu Filipina itu gajinya, kalau di Amerika, di Australia dan sebagainya, gajinya 50 juta, 60 juta itu. Bayangkan kalau kita punya 100.000, 200.000, dan dunia ini membutuhkan ratusan ribu, even million untuk tenaga kerja itu. Nah, bayangkan kalau orang Indonesia ada 10 juta, penghasilan 50 juta satu orang gitu. Anda bisa hitung berapa ratus triliun. Dan ketika uang itu dikirim ke tanah air, berapa banyak mobilnya Mas Dasetnya bisa dibeli. Ya kan? Benar Pak, karena uang itu perlu ini. Jadi saya bilang, dengan uang 100 triliun datang ke Indonesia itu banyak menghidupi usaha-usaha kecil menengah yang produsen dalam negeri dan sebagainya. Itu nggak disadari. Tukang pasir, tukang batu, tukang lontong, tukang kulkas, tukang TV, banyak yang di TKI jodohnya itu barang. Nah kalau itu terjadi, maka akan terjadi keseimbangan global sebetulnya. Uang dari negara maju masuk ke negara berkembang, negara berkembang punya daya beli, dan kemudian menjadi keseimbangan, dan banyak inovasi bisa kita lakukan karena masyarakat kita juga punya daya beli. Jadi sebetulnya saya ingin men-challenge saja di sini bahwa ini tugas pemerintah juga, mungkin pemerintah tidak optimal, saya akui, mungkin kami juga belum optimal gitu ya. Karena memang karena kita nggak mulai dari nol Pak, gitu Pak Saganda ya. Kita mulai dari minus gitu. Jadi baru mulai melangkah ke depan, hajar di belakang gitu. Nah sekarang kita mau melangkah kayak gini, ketawain, itu ngapain ngomong soal ekspatriat, semua digantung kepala orang gitu kira-kira gitu. Jadi kita diganggu terus sama kayak gitu, karena memang udah startnya dari minus gitu. Jadi kita tinggal menuai badai yang menabur anginnya udah banyak orang gitu ya. Kita tinggal menuai badai aja, dihajar tiap hari. Jadi kita mau bergerak terus, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh nyerah, karena di TB kalau nggak ada tantangan jangan masuk TB kan gitu Pak. Ya kan, kira-kira gitu ya, slow aja. Sekarang saya dimaki-maki ya, semua orang minta, pokoknya ini kesalahan saya, kayaknya biarin aja udah. Sekarang pun saya diundang oleh Partai Demokrat, mungkin minta klarifikasi, karena sekarang beredar di semua bahwa ini kesalahan jumbo. Urusannya kan menarik, ya kan? Ada hukum perburuhan, ada hukum pidana. Saya bilang kalau perampok di Somalia, orang nanya ke saya juga, gimana ada pembajakan? Saya bilang kalau itu karyawannya dipecat sama pemilik kapal, itu urusan saya. Gaji-gaji itu urusan BNN. Tapi kalau dirampok perompak itu urusan tentara lah, bukan urusan BNN. Ya kan? Nah begitu juga di Indonesia, kalau ada buruh nggak di PHK